Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan lanjut terkait pembahasan kita terkait ground fault pada sistem elektrikal, terutama pada tegangan medium voltage ya. Sebenarnya karakternya sama baik pada medium voltage maupun pada LV maupun high voltage sama aja. Untuk review sekilas terkait eh, ground fault pada sistem kelistrikan pada pembahasan kemarin adalah cirinya yang paling utama adalah pada saat terjadi ground fault, pada fasa yang sehat, tegangan akan naik menjadi tegangan fasa-fasa. Kemudian pada tegangan yang mengalami ground fault, tegangan akan mendekati nol. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pada saat terjadi ground fault satu fasa, bisa jadi sistem masih berjalan normal. Berjalan normal apa adanya, peralatan masih beroperasi dengan normal, dengan indikasi-indikasi seperti tadi ya, tegangan fasa yang sehat naik, tegangan fasa yang terganggu mengalami penurunan tegangan. Dan itu akan berakibat fatal apabila itu dibiarkan terjadi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi breakdown pada fasa yang sehat karena adanya kenaikan tegangan, maka akan terjadi stres pada isolator konduktor yang sehat itu, kemudian akan terjadi breakdown pada isolator, akhirnya terjadi flashover dan akhirnya short circuit akhirnya terjadi short circuit pada fasa yang sehat dengan fasa yang terjadi ground fault tadi. Sebagai referensi yang kemarin adalah ketika terjadi ground fault itu fasa yang sehat akan mengalami kenaikan jadi dengan fasa ke fasa. Jadi tegangan yang awalnya Vx itu netralnya itu misalnya Vn akan naik menjadi Vn kali akar 3 atau Vn kali 1,732. Jadi akan mengalami kenaikan sebesar 173%, hampir mendekati dua kalinya ya, dua kali Vn, mendekati ya. Nah itulah akan bahayanya. Dan misalkan awalnya misalkan suatu bus didesain untuk menahan tegangan terhadap tanah ya. Misalkan ini ada bus 6 kV misalkan, terus mengalami fase yang lain mengalami ground fault, maka ini akan mengalami tekanan yang lebih tinggi, besar, ada kenaikan tegangan menjadi 6 kali 1,73, sekitar 10 kV lah. Dan sangat berbahaya, bisa menyebabkan breakdown dan short circuit. Kemudian nah ini ada suatu kasus contoh ya, contoh pengalaman yang terjadi. Jadi di suatu sistem medium voltage, terbaca di monitor voltmeter itu 10 kV. Jadi situ dijelaskan fasa fasa kepasannya P21, P23, P31 itu sama, besarnya adalah 10,5 kV. Kondisi normalnya ini sistem 10,5 kV pas to pas. Kemudian tegangan fasa 1 netral itu harusnya adalah 10,5 per akar 3. Jadi sekitar 6 kV harusnya. Tapi ini yang terbaca di sini adalah seperti ini. Yang V1 terbaca 563 volt. Kemudian fasa yang 2 naik menjadi 10,2 sampai 10,8 kV. Jadi mengalami kenaikan. Nah, ini berarti yang mengalami ground fault ada fasa yang
fasa 1 to ground. Nah, dari ini tadi menunjukkan bahwa fasa 1 to G itu, nah ini fault ini, mengalami penurunan, drop mendekati 0, kemudian fasa yang sehat yang seharusnya sekitar 6 kV naik menjadi 10 kV. Dan pada saat itu terjadi, ini kondisi masih bekerja normal. Jadi sistemnya seperti ini, single line-nya kurang lebih seperti ini. Dari HV, dia itu masuk sebelah PMT ini di sebelah pembangkit ya. Dan pada saat kondisi ini memang kondisi ungrounded, tidak ada pentanahan, sehingga proteksi ground fault tidak mendeteksi adanya gangguan. Jadi pada saat itu kondisi sirkuit adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah 150 kV, kemudian masuk ke sebuah trafo by delta di sini ya. Nah, ini delta masuk ke 10,5 kV. Ini tuh 150 per 10,5 kV. Ini dinamakan main trafo. Kemudian di sini juga ada trafo lagi, UAT, unit auxiliary transformer. Juga kondisinya di sini kebalikannya. Di sisi HV-nya delta, sisi HV-nya baik. Kemudian ini masuk ke distribusi 380. Sini juga ada, di sini ada CB juga. Kalau di sini nggak ada CB, jadi langsung. Kemudian di sini juga ada feeder-feeder untuk mengoperasikan ke motor-motor medium voltage. Berapa motor gitu. Dan pada saat kondisi terjadi ground fault satu fasa, pada saat kondisi ini maka akan terjadi kondisi seperti ini tadi. Fasa yang ketika terjadi satu fasa mengalami ground fault satu fasa, unit akan tetap beroperasi normal. Motor-motor akan beroperasi normal. Motor beroperasi normal. Kemudian alat kelistrikan normal semua. Namun indikasinya seperti ini sebelah kiri tadi. Dampaknya kalau ini dibiarkan akan menjadi mara bahaya. Itu adalah contoh ya. Kenapa tidak terdeteksi? Kenapa kenapa tidak terjadi arus? Nah, sudah dijelaskan kemarin karena sudah jelas belum ya? Jadi intinya karena pada saat terjadi ground fault satu pasai kondisi dengan sirkuit seperti ini, sistem masih dalam kondisi open loop. Jadi misalkan kalau digambarkan berarti misalkan kita punya bercatu daya satu pasang gitu ya. Ini pas to pas, ini ke beban. Maka ini akan terjadi IM karena loop tertutup. Nah, kalau ini misalkan kita kasih saklar, sorry. Andaikan kita kasih ground fault, kita hubungkan ke tanah, maka di sini akan nol karena masih terbuka. Maksudnya gini,
Nah, misalkan gini aja lah, misalkan ada sebuah ini nih, sebuah netral gitu kan ya. Kalau seperti ini akan terhubung I kan. Sementara ke ini akan nol. Kecuali kalau di titik ini nanti juga akan ada dua titik. Ada dua titik yang terhubung. Maka ada kemungkinan ini akan terjadi I akan terhubung loop tertutup, maka I bisa lebih dari nol. Ini nanti yang kita bahas kalau sistem satu sistem kenapa dikasih NKR dan lain sebagainya. Jadi kalau kondisi ini I0 sama dengan 0 maka aman. Kalau yang ini I0-nya akan lebih dari 0, akan mendeteksi gangguan, bisa mendeteksi. Misalkan di sini dikasih ampere meter gitu, atau di sini kita sampai ampere meter atau bisa mendeteksi I, maka bisa mendeteksi gangguan. Ini sampai sini dulu, ini kita bahas nanti berikutnya untuk menjelaskan kenapa saat kondisi terjadi ground fault pada sistem delta ini tidak arah, tidak ada arus ke tanah atau tidak ada short circuit ke tanah yang membahayakan. Tapi dampaknya adalah kenaikan tekanan yang juga jauh lebih bahaya. Oke. Ini sampai situ dulu. Pembahasan ke depannya akan semakin menarik dan semakin kompleks ya. Jadi semua sistem ada yang ungrounded, ada yang grounded, nanti ada yang sistem yang menggunakan sistem yang kombinasi atau sistem yang grounded dengan resistansi rendah atau impedance low atau impedansi tinggi, ada plus minusnya semua. Ada juga yang menggunakan uh, apa namanya, impres ada namanya yang menggunakan trafo zigzag dan lain sebagainya. Ada lagi yang menggunakan apa namanya, aduh lupa. Nah, kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.